Dalam kisah ini, tokoh utama kita menemui akhir yang sangat tragis, hanya untuk bereinkarnasi ke dalam tubuh seekor goblin. Dan seperti yang kita tahu, goblin bukanlah makhluk yang kuat sama sekali. Mereka pada dasarnya ada hanya agar manusia bisa membantai mereka dan mengumpulkan poin pengalaman. Dan tepat seperti itulah nasib yang menanti para goblin di dunia ini. Namun karena tokoh utama kita sudah muak ditindas, dia memutuskan untuk mulai berlatih. Setelah sangat menderita di tangan manusia, dia bersumpah akan memusnahkan mereka semua. Maka dia pun mulai menjadi lebih kuat, semuanya demi melancarkan balas dendamnya. Tokoh utama kita sedang sibuk mengasah belatinya, apalagi dia baru saja menggunakannya untuk menghabisi sekelompok petualang. Dari dalam, tokoh utama kita hanya bisa mendengar jeritan seorang wanita. Dia akhirnya memberitahu rekan-rekannya bahwa manusia di dalam gua tidak tahu sama sekali tentang apa yang terjadi di kem luar. Oleh karena itu, mereka harus masuk ke sana dan menghabisi manusia-manusia itu. Lagi pula manusia hanyalah sampah paling rendah. Di dalam gua, seorang gadis Korea yang telah dipanggil ke dunia ini sedang dalam keadaan terikat. Namanya Jang dan dia berasal dari Seoul, Korea Selatan. Dan pria itu rupanya bisa membaca kartu identitasnya. Mereka bahkan terkejut karena menemukan sesama orang Korea, sama seperti mereka. Saat dia mendekati gadis itu, salah satu bajingan itu berkata, sudah lama dia tidak melihat gadis secantik ini. Dia bahkan terus menyuruhnya agar pasrah saja bersenang-senang dengan mereka. Ya, kurasa kalian semua sudah tahu persis apa yang mereka incar. Benar kan? Setelah memungut kepala pacar gadis itu, mereka memberitahunya bahwa dia hanya sedang sial karena dipanggil bersamanya. Begitu melihat kepala pacarnya, wanita itu mulai menangis dalam keputusasaan yang luar biasa. Traumanya begitu hebat sampai gadis itu pingsan. Bandit yang lain menyebut rekannya bodoh dan mengatakan bahwa wanita manusia dari bumi terlalu rapuh. Mereka sepakat untuk bersenang-senang asalkan tidak merusak wajah cantiknya. Salah satu dari mereka bahkan berkomentar bahwa dia adalah wanita tercantik yang dipanggil akhir-akhir ini, apalagi yang lainnya terlihat biasa saja. Orang-orang itu mulai merencanakan apa yang sebenarnya akan mereka lakukan. Namun mereka mendengar suara asing yang mengatakan bahwa mereka semua menjijikan dan bahkan tidak pantas untuk dilihat. Seketika itu juga mereka berbalik untuk melihat siapa yang mengatakannya, dan mereka sudah gemetar ketakutan. Sambil melemparkan belatinya ke udara, pahlawan kita menyatakan bahwa manusia lebih kotor daripada binatang. Para petualang itu tidak mengerti mengapa goblin tersebut berbicara bahasa mereka. Tunggu dulu, goblin ini berbicara dengan bahasa yang sama seperti kita. Dengan tatapan tajam, pahlawan kita berkata, dia akan menyingkirkan kotoran ini sekarang juga. Pada detik itu juga, dia melemparkan belatinya ke depan. Bilahnya ditangkis oleh tangan petualang itu, yang mulai berteriak kesakitan, dan bahkan bertanya apakah si goblin datang jauh-jauh ke sana untuk menangkap gadis itu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa semua rekan mereka di luar sudah mati. Wanita malang itu menangis sejadi-jadinya. Benar-benar gadis yang sangat sial, terlahir kembali ke dunia terkutuk ini. Para petualang itu mengangkat pedang mereka dan langsung menerjang pahlawan kita. Namun, dia memegang belatinya dengan sangat mantap. Setelah menghindari serangan itu, pertahanan si petualang terbuka lebar. Pria itu mencoba mencari posisi si goblin, namun tokoh utama kita langsung mendaratkan tebasan belatinya. Dan begitu saja, kaki pria itu terpotong bersih, dia jatuh ke tanah dan mulai menjerit kesakitan. Lalu tokoh utama kita dengan santainya berjalan mendekat dan menghabisinya. Rekannya mulai gemetar hebat, bertanya-tanya bagaimana mungkin seekor goblin biasa bisa melakukan hal itu. Wanita itu tersadar dan mulai mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dan dengan tatapan kejam, si goblin berkata dia akan mengakhiri hidup mereka semua, karena mereka gemar melakukan tindakan keji. Petualang itu mulai mengayunkan pedangnya secara membabi buta, tapi itu sama sekali tidak cukup untuk mengenai pahlawan kita. Sambil menjerit ketakutan, dia menyuruh goblin itu mundur. Namun tokoh utama kita malah melompat ke depan dan mendaratkan kedua kakinya tepat di dada si petualang. Goblin itu memiliki kelincahan yang luar biasa, dan manusia itu pun terhempas ke belakang. Dia akhirnya jatuh tersungkur di dekat wanita itu. Gadis malang itu berusaha memikirkan apakah goblin itu kawan atau lawan. Pada saat itu, bajingan pengecut tersebut mulai memohon ampun, mengatakan bahwa dia akan menyerahkan seluruh kekayaan kelompoknya asalkan dia dibiarkan hidup. Dia bahkan berkata akan bersekutu dengan suku goblin dan bersumpah tidak akan pernah menyerang mereka lagi. Namun, si goblin sama sekali tidak peduli dengan omong kosong itu. Jadi tokoh utama kita akhirnya menghabisi nyawa manusia itu selamanya. Pria itu sudah tak bernyawa, dan si goblin masih berkomentar bahwa percuma saja mereka membuat janji palsu karena manusia tidak bisa dipercaya. Tepat setelah itu, dia beralih menatap wanita tersebut. Dia gemetar hebat, yakin bahwa dia juga akan dibunuh. Dia mencabut belatinya dari manusia itu, dan wanita itu mulai memohon pertolongan.
Sambil menggenggam belatinya, dia mendekati wanita itu dan bahkan bertanya apakah dia yang berteriak sedari tadi, menambahkan bahwa dia mendengar tangisannya dari luar gua. Namun alih-alih membunuhnya, dia justru memotong tali yang mengikatnya. Gadis itu bertanya, apakah dia orang Korea, dan dia membenarkannya. Tetapi dia juga menjelaskan bahwa dia bukan lagi manusia, dan sekarang hidup sebagai goblin. Namun gadis itu terus menangis, mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan nyawanya, dan karena itu dia pasti orang yang baik. Namun dia langsung menyuruhnya diam dan berkata bahwa dari awal dia tidak pernah menyelamatkannya. Gadis itu memohon bantuannya, menjelaskan bahwa dia baru tiba di dunia ini beberapa hari yang lalu dan sudah ditangkap serta dijadikan budak. Dia juga menjelaskan bahwa orang-orang itu hanyalah bawahan dan manusia di dunia ini jauh lebih mengerikan. Tokoh utama kita memberitahunya bahwa dia sudah sangat tahu soal itu dan tujuannya adalah menghancurkan kejahatan yang ada di dunia ini. Dia bahkan memperingatkannya bahwa dunia tempat mereka terlahir kembali ini tidak ubahnya seperti neraka sungguhan. Wanita itu mulai menangis lagi, mengatakan bahwa dia terus mengulang bahwa dunia ini adalah neraka, tetapi dia tidak pernah menjelaskan bagaimana dia bisa berakhir di sana. Si goblin tertawa lepas dan berkata bahwa dia mungkin mati di dunia asalnya dan dikirim ke neraka ini setelahnya. Dia bahkan bertanya apakah gadis itu melihat jendela sistem yang memberinya misi, tetapi gadis itu menjawab tidak. Namun pada saat itu dia berkonsentrasi lebih saksama dan menyadari bahwa jendela sistem ternyata benar-benar muncul di hadapannya, membuatnya bertanya apa arti semua itu. Goro menjelaskan bahwa jika dia menyelesaikan misi yang ditawarkan oleh sistem, dia akan menjadi lebih kuat, beradaptasi dengan dunia ini, dan menerima hadiah yang luar biasa. Dia berbalik dan mengatakan bahwa mulai sekarang, gadis itu harus bertahan hidup sendiri. Tapi dia memohon dengan putus asa agar tidak ditinggalkan, dan mengaku bahwa dia sangat takut sendirian. Namun dia tidak merasakan apapun selain rasa jijik terhadap manusia. Dan saat dia mengeluarkan belatinya, dia memperingatkannya untuk tidak menyentuhnya lagi. Tapi dia benar-benar putus asa, teman-teman. Bayangkan jika kau dilempar ke dunia antah berantah dan semua orang langsung mencoba memperbudakmu. Itu tempat kelahiran yang paling buruk. Dia bahkan menyebutnya bodoh dan berkata tidak ingin melihat wajahnya lagi. Mengulangi bahwa tujuannya adalah memusnahkan setiap manusia karena umat manusia itu sendiri adalah sumber dari segala penderitaan. Namun wanita malang itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan semua itu. Benar kan? Dia menangis terseduh-seduh dan memohon bantuannya, bertanya mengapa dia repot-repot menyelamatkannya jika pada akhirnya dia tidak berniat membantunya. Adegan kemudian beralih ke beberapa tahun yang lalu ketika dia pertama kali terlahir kembali di dunia ini sebagai seorang manusia. Dia telah kehilangan saudara laki-lakinya yang baru saja dibunuh tepat di depan matanya. Seorang prajurit muncul dan tokoh utama kita yang masih dalam wujud manusianya berdiri dan bertanya mengapa mereka melakukan hal semacam itu. Prajurit wanita itu bernama Yuri dan dia menyandang gelar pedang suci. Pahlawan kita mengingatkannya bahwa dia telah berjanji untuk melindungi desanya, tetapi mereka malah mengkhianati semuanya. Dalam keputusasaan, dia bertanya sekali lagi mengapa mereka melakukannya. Sambil menghunus pedangnya, wanita itu berkata bahwa tujuan mereka sudah tercapai dan penduduk desa tidak lagi berguna. Karena dia telah membunuh salah satu sekutu mereka, dia juga akan dieksekusi sebagai pengkhianat. Yuri bertindak di bawah perintah Tsuji, seorang komandan pasukan, dan dia pada akhirnya membunuh pahlawan kita. Dia tidak menyangka akan mengalami pengkhianatan seperti itu, dan akhirnya mati seolah-olah dialah pengkhianatnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan di dunia itu, selalu ada seseorang yang mencoba memanfaatkannya. Dan saat terbaring kesakitan, perlahan menjemput ajal, dia bersumpah akan membalas dendam. Dia akan membantai setiap manusia menjijikan itu dengan kedua tangannya sendiri. Dan begitulah dia dilahirkan kembali di dunia yang sama, tapi kali ini sebagai seekor goblin. Dia bertanya pada gadis itu apakah dia benar-benar ingin tahu kenapa dia sangat membenci manusia. Sambil tertawa getir, dia berkata bahwa semua manusia itu lebih buruk dari sampah dan tidak pantas untuk hidup. Kini dengan kulit hijaunya sebagai goblin, dia bersumpah untuk membalas dendam pada semua orang yang telah membuatnya menderita. Bro ganti kelas dan murni milih build balas dendam. Gelembung mulai bermunculan dari permukaan danau, dan saat itulah Goro terlahir kembali di dalam tubuh seekor goblin. Dia tidak mengerti kenapa dia masih hidup. Saat dia melihat bayangannya di air, dia sadar bahwa penampilannya telah berubah total. Pada saat itu, dia paham bahwa dia telah terlahir kembali di dunia yang sama, dan dia harus menemukan Tsuji untuk menuntaskan dendamnya. Namun, tubuh goblinnya sangat kecil dan luar biasa lemah. Tiba-tiba, lingkaran sihir muncul di bawahnya. Goro langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan dia segera sadar bahwa tubuhnya menjadi semakin kuat.
Seorang dukun muncul sambil mengucapkan kata-kata yang hampir tidak bisa dia pahami. Wajar saja jika Goro menjadi sedikit ketakutan. Dukun itu kemudian memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa namanya adalah Morgzul. Dia bertugas sebagai dukun bagi para petarung. Karena Goro baru saja terlahir kembali, dia akan menerima nama baru, dan saat itulah dia diberi nama Goro semuanya. Dukun itu sendiri yang menganugerahkan nama tersebut kepadanya. Bagi monster, mendapatkan sebuah nama itu sangatlah penting, karena hal itu membuat mereka menjadi lebih kuat. Tokoh utama kita bertanya, apa maksudnya, dan apakah sekarang dia menjadi bagian dari suku kulit hijau. Setelah itu, dia mulai membantai banyak manusia. Mevi menyebutkan kepada goblin lainnya bahwa Goro benar-benar tidak bisa menahan diri jika itu menyangkut manusia. Dia bahkan bilang kalau dia makin jatuh cinta padanya setiap hari, dan Goro pasti akan menjadi prianya. Sepertinya ada yang membuka rute asmara tanpa berusaha sedikitpun. Dia akhirnya mengumpulkan banyak goblin lain untuk menjadi pengikutnya, dan begitulah cara dia naik ke posisi penting di klannya sendiri. Kembali ke masa kini, dia memberitahu gadis manusia itu bahwa dia akan membiarkannya hidup karena dia berubah pikiran dan tidak melihat ada alasan untuk membunuhnya. Dengan putus asa, gadis itu bertanya apakah ada kemungkinan dia bisa tetap berada di sisinya. Dia bahkan bilang kalau dia rela melakukan apa saja yang dimintanya. Sambil tertawa pelan, dia bertanya apakah gadis itu benar-benar punya keberanian untuk mengikutinya, mengingat dia adalah goblin yang kejam dan jahat. Namun gadis itu bersikeras bahwa dia bukanlah monster. Dia membunuh manusia-manusia itu hanya karena mereka menyakitinya. Lagi pula, dia tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa diandalkan. Itulah sebabnya dia menginginkan bantuannya. Pria itu dengan lembut meletakkan tangannya di atas kepala gadis itu dan berkata bahwa dia tampak terlalu polos. Dia tidak seharusnya percaya pada goblin semudah itu karena mereka juga bisa menjadi sangat jahat. Dia bahkan meninggikan suaranya, menyuruhnya untuk berhenti memaksa karena dia tidak akan berubah pikiran atau mengurusnya. Dia juga menjelaskan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang dipanggil ke dunia ini karena orang-orang dari bumi seringkali dibawa ke sini. Dia sendiri sudah dipanggil 2 kali. Dia menyarankan gadis itu untuk mencari salah satu kota yang dihuni oleh orang-orang panggilan karena dia bisa menemukan tempat aman di sana. Pria itu lalu menyodorkan sebuah belati kepadanya. Gadis itu bertanya apa maksudnya ini, dan dia berkata bahwa dia harus menggunakan senjata itu untuk melindungi diri karena manusia lain mungkin akan mencoba menculiknya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh siapapun dengan belati sekecil itu, setidaknya itu bisa memberinya cukup waktu untuk kabur. Sebelum pergi, dia memperingatkan bahwa jika mereka bertemu lagi dan gadis itu terus memohon bantuan, dia sendiri yang akan memastikan untuk membunuhnya. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah agar dia menyebutkan namanya. Pria itu menarik napas panjang, berusaha keras untuk tetap sabar. Dia lalu memberitahunya bahwa namanya adalah Goro, wadah yang agung. Itulah gelar yang telah dia terima. Nantinya dia kembali ke gua dan melanjutkan pekerjaannya. Mavi bertanya kenapa dia membiarkan wanita manusia itu kabur, dan penasaran apakah dia mulai menyukainya. Dia bahkan mempertanyakan kenapa dia selalu sesumbar akan membunuh semua manusia, sementara dia hanya berdiri di sana dengan wajah bosan. Gadis itu jelas-jelas cemburu dan bahkan bertanya kenapa dia memberikan belati kepadanya. Goro hanya menjawab bahwa membunuh wanita itu tidak ada gunanya, karena dia lemah dan benar-benar tidak berguna. Mavi menjadi sangat dimabuk kepayang dan berkata bahwa prianya hanya melawan musuh yang sepadan. Sementara itu, Goro sepertinya benar-benar tidak tertarik pada Mavi semuanya. Bro sudah menikah dengan balas dendam pada titik ini. Dengan penuh semangat, Mavi bertanya tentang kekuatan pedang suci, komandan wanita yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Saat mendengar kata-kata itu, dia menjadi sangat marah dan berkata bahwa yang dia inginkan hanyalah bertarung dengannya. Namun wanita itu bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Setelah mendengar hal itu, Mavi menjadi ketakutan karena ekspresi Goro telah berubah total. Dia telah bekerja luar biasa keras demi melindungi adik laki-lakinya, dan wanita itu datang begitu saja dan menghancurkan desanya. Dia menjelaskan semua ini kepada Mavi dan memberitahunya bahwa ini bukan sekedar balas dendam, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Wanita itu telah merenggut semua yang dia miliki, dan dia berniat melakukan hal yang sama padanya, agar wanita itu akhirnya bisa menyesali perbuatannya. Dia akan melakukan apa saja, benar-benar apa saja, demi membalaskan dendamnya. Dan setelah mendengar kata-kata itu, Mevi menjadi ketakutan. Dia bilang kalau sekarang dia sudah benar-benar paham. Dikuasai oleh kebencian, dia menyatakan bahwa dia akan membuat wanita itu membayar perbuatannya. Dia akan menyesal karena telah menyerang desanya dan merenggut semua yang paling berharga baginya.
Dia akan menghancurkan setiap hal terakhir yang wanita itu miliki. Saat dia terus menyampaikan kata-katanya yang penuh amarah, air mata mulai menggenang di mata Mavi. Dia bahkan jatuh tersungkur ke tanah saking takutnya. Pada saat itu, dia sadar bahwa dia sudah keterlaluan dan meminta maaf. Dia memberitahunya bahwa Goro sangat mengerikan dan dia jadi takut pada prianya itu setiap kali dia bersikap seperti ini. Meminta maaf sekali lagi, dia menjelaskan bahwa semua kebencian ini tidak ditujukan pada Mavi, melainkan pada wanita yang telah membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Setelah itu, dia memintanya untuk mengumpulkan semua goblin lain agar mereka bisa menemui dukun tersebut. Beberapa waktu kemudian, dia sedang berdiri di puncak sebuah gunung. Dia masih tenggelam dalam pikirannya sambil menatap ke bawah. Dia memperhatikan bahwa gadis Korea itu akhirnya telah meninggalkan gua dan berlari dengan putus asa menerobos hutan. Dia membuka jendela statusnya dan menyadari bahwa misinya adalah menghabisi 30 manusia, dan dia sudah membunuh 29 orang. Jika dia memburu wanita itu, misinya akan selesai. Semenjak menjadi seekor goblin, dia terus menyelesaikan misi-misi ini dan perlahan menjadi semakin kuat. Pada saat itu, seseorang memanggil Goro, dan itu adalah Mavi. Dia memberitahunya bahwa semuanya sudah berkumpul dan bertanya apa langkah mereka selanjutnya. Gadis itu benar-benar melakukan semua yang dia suruh, semuanya. Tokoh utama kita menjelaskan bahwa beberapa orang berhasil lolos selama penyergapan dan mereka pasti akan kembali membawa bala bantuan. Karena manusia-manusia itu akan kembali dengan lebih banyak pasukan, mereka harus mempersiapkan diri untuk menghabisi semuanya. Karena itu mereka kembali ke dalam gua untuk menyiapkan jebakan. Mereka mulai menggotong beberapa peti, dan Mavi berkomentar bahwa rencana Goro benar-benar brilian. Goro dengan cepat menjadi kesal, dan menyuruhnya berhati-hati dengan kotak-kotak itu, karena isinya adalah bahan peledak. Ya, kalau sampai dijatuhkan, hidup mereka bakal langsung tamat. Pada saat itu, goblin lain muncul dan memanggil sang ketua. Dia berkata bahwa dia telah menyelesaikan semua yang Goro perintahkan. Mereka telah memasang banyak jebakan di sepanjang lorong. Goro memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Namun dia menyuruh mereka untuk berhenti memanggilnya ketua karena dia sama sekali bukan pemimpin mereka. Namun goblin itu menjelaskan bahwa semua orang sudah menganggap Goro sebagai ketua mereka karena mereka telah menyaksikan sendiri betapa kuatnya dia. Mereka bahkan menyebutkan bahwa kekuatan adalah hal yang paling penting di antara para goblin. Segera setelah itu, semua goblin mulai memanggil Goro sebagai pemimpin mereka dan menyatakan bahwa mereka akan mematuhi setiap perintah yang dia berikan. Mavi, yang sudah dimabuk kepayang, berkata bahwa dia juga menerima Goro sebagai ketuanya dan bahkan menyebutnya sebagai prianya. Pada saat itu, salah satu goblin datang membawa kabar bahwa manusia sudah kembali. Baiklah semuanya, saatnya bersiap untuk bertempur. Semua orang harus bersembunyi. Dia memberitahu Mavi bahwa dia akan membutuhkan bantuannya. Gadis itu adalah pemanah yang ulung dan memberitahu prianya bahwa dia bisa mengandalkannya. Baiklah semuanya, balas dendam dimulai sekarang. Beberapa manusia yang melarikan diri pada pertempuran sebelumnya memang kembali membawa bala bantuan. Mereka bilang mendengar suara goblin dari dalam gua dan berkata harus membalaskan dendam manusia yang mati. Namun salah satu pria itu marah dan bertanya, apakah ini lelucon bahwa begitu banyak manusia mati di tangan goblin biasa? Petualang yang selamat mengingat pahlawan kita dan memberitahu rekannya bahwa para goblin ini bukan monster biasa. Tetapi pria berambut pirang itu menolak mempercayainya, mengatakan bahwa goblin adalah makhluk lemah dan menyedihkan sebelum mendorong petualang lain itu ke tanah. Dia berbalik dan menghitung jumlah prajurit yang dibawanya, mengklaim bahwa mereka lebih dari cukup untuk membasmi setiap monster. Namun, mereka lebih memilih untuk menangkap pemimpin goblin itu hidup-hidup karena mengetahui bahwa dia bisa berbicara bahasa manusia. Saat wakil kapten sedang memberikan perintah, sebuah anak panah tiba-tiba menembus kepalanya. Ya, waktu hidup kembali langsung dimulai. Entah bagaimana dengan kalian, tapi aku belum pernah mendukung Goblin sekeras ini sebelumnya. Meskipun begitu, siapapun yang menonton Goblin Slayer mungkin sedang terbayang-bayang saat ini. Pria itu jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Setelah melihat rekannya tertembak, salah satu dari mereka bertanya bagaimana anak panah tiba-tiba muncul entah dari mana. Petualang itu menunjuk ke arah sang gadis dan mengatakan bahwa dialah yang menembakkannya. Mavi bersiap dan melepaskan beberapa anak panah lagi. Satu anak panah mengenai kaki seorang petualang, membuatnya ambruk sambil menjerit kesakitan. Dia menghina mereka dengan menyebut mereka manusia bodoh.
Dia berbicara menggunakan bahasa manusia dan lalu berlari lebih dalam ke gua. Para prajurit menyadari bahwa para goblin benar-benar bisa berbicara bahasa manusia, dan mereka mengakui bahwa petualang itu berkata jujur. Akibatnya, mereka semua mulai mengejar gadis itu. Dia menyadari bahwa mereka jatuh langsung ke dalam jebakan dan melompati jerat yang telah disiapkan. Dia sangat cepat dan berhasil memperlebar jarak di antara mereka. Saat mereka mengejar Mavi, mereka terus menghinanya dengan setiap makian yang bisa mereka pikirkan. Namun, mereka mendekati garis yang hampir tak terlihat. Setelah dia mencapai Goro, dia memberitahunya bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan bahwa manusia itu mengikutinya. Protagonis kita mengatakan bahwa sekarang gilirannya, dan Mavi mulai merayakannya. Pemimpin para manusia mulai curiga bahwa ini mungkin benar-benar jebakan. Membayangkan dirinya mati dengan cara yang memalukan saja sudah membuatnya ketakutan. Lagi pula, dibunuh oleh seekor goblin biasa akan menjadi aib terbesar. Para prajurit akhirnya melewati jebakan itu, yang langsung memicu sumbu bahan peledak. Sang pemimpin berdiri di sana mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, dia melihat beberapa penghalang yang terbuat dari kayu dan batu. Ini adalah struktur yang sering digunakan manusia saat penyergapan parit. Pria itu bahkan bertanya-tanya dari mana para goblin belajar hal seperti ini. Dia berjongkok untuk memeriksa situasi dan menyadari bahwa bahan peledak telah disembunyikan di bawah bebatuan itu. Petualang itu memanggil kaptennya dan menyuruhnya melihat apa yang ditemukan orang lain. Tetapi setelah menyadari bahwa itu adalah bahan peledak, dia berteriak pada semuanya untuk melarikan diri. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Dan kemudian sebuah ledakan dahsyat menelan setiap prajurit di area tersebut. Ledakannya benar-benar menghancurkan. Dampak ledakan itu begitu kuat sehingga api menyembur keluar dari pintu masuk gua. Petualang yang tetap berada di luar merasakan gelombang kejut dan terlempar ke belakang. Benarkah para goblin yang menyebabkan ini? Di luar, gua itu hampir hancur seluruhnya. Mavi terlihat takjub dan mengatakan bahwa ide Goro benar-benar brilian. Dia bahkan bertanya apakah Goro baik-baik saja. Pada saat itu, dia mulai berevolusi karena telah membunuh lebih banyak manusia. Syarat 30 bunuhan manusia akhirnya terpenuhi, dan dia akan berevolusi menjadi prajurit goblin. Maka dia pun berevolusi menjadi lebih kuat lagi. Dia menghela napas panjang dan memberitahu Mavi bahwa tubuhnya terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, petualang yang selamat sedang membalut kakinya yang terluka dengan perban. Dia berkata bahwa dia sudah memperingatkan para prajurit bahwa para goblin ini tidak normal, tapi tak ada yang mendengarkannya. Seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya dan mengatakan tidak dapat dipercaya ada yang selamat dari ledakan itu, dan kita bisa melihat bahwa itu adalah Goro sendiri. Pahlawan kita mencabut belatinya dan dengan lembut menjambak rambut manusia itu. Gaya lembut itu entah bagaimana menjadi bagian yang paling menakutkan. Pria itu gemetar hebat, sampai-sampai dia hampir tidak bisa menjawab. Goro memberitahunya bahwa jika dia ingin tetap hidup, dia harus menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Kalau tidak, dia akan jadi sup malam ini. Adegan kemudian beralih ke sebuah garnisun tentara. Tempat ini adalah kamp pertahanan hidup yang dibuat untuk orang-orang yang dipanggil. Pria itu bahkan mengatakan bahwa pemandangan ini membawa kembali kenangan lama. 10 tahun telah berlalu, dan para manusia telah bersiap jauh lebih baik. Pahlawan kita sedang mengamati segalanya dari kejauhan dan berkomentar bahwa manusia-manusia ini pasti telah meningkatkan perlengkapan mereka. Namun, sebelum menyerang kamp itu, dia memberitahu Mavi bahwa mereka harus kembali dan melapor kepada sang dukun. Karena setelah mengisi perbekalan, mereka akan kembali dan menyerang pada hari berikutnya. Manusia yang memberikan semua informasi ini bertanya apakah dia akhirnya diizinkan pergi. Dia telah menandai lokasi setiap kamp di wilayah yang dia ketahui pada peta. Goro mengatakan bahwa dia adalah pria yang menepati janji, dan karena itu manusia tersebut bebas untuk pergi hidup-hidup. Pria itu langsung menjadi girang dan bertanya apakah itu benar. Saat dia mulai melangkah pergi, dia mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk menjauh dari para goblin kotor itu. Dia bahkan mengeluh bahwa makhluk hijau itu benar-benar menjijikan, dan tepat saat dia hendak pergi, para goblin bersiap menyerangnya. Mereka langsung mulai menusuk pria itu dengan belati mereka. Pria itu bertanya, bukankah Goro seharusnya pria yang memegang janjinya, tapi saat itu semuanya sudah terlambat. Dia sudah mulai sekarat. Goro mengatakan bahwa dia menepati janjinya, tetapi dia tidak bisa menjamin hal yang sama dari para rekannya. Ya, tipu daya halusnya menghantam lebih keras daripada belatinya. Dan begitulah manusia itu dibunuh di dekat kamp. Setelah kembali ke permukiman goblin, dia menjelaskan semuanya kepada sang dukun. Sang dukun bertanya apakah dia benar-benar memahami situasinya dengan baik. Goro ingin menyerang kelompok manusia itu sendirian. Protagonis kita mengatakan ya dan menjelaskan bahwa dia telah memetakan seluruh area.
Jika mereka melancarkan serangan mendadak, mereka akan memiliki peluang menang yang tinggi. Sekedar mengingatkan semuanya, dia sedang mencari wanita itu, si pedang suci Yuri, karena dialah yang menghancurkan desanya dan dia ingin membalas dendam. Sang dukun tenggelam dalam pikirannya saat dia mempertimbangkan apakah dia harus mendukung Goro atau tidak. Pada saat itu, seseorang muncul dan memberitahu Tuan Morgzul, sang dukun, bahwa dia harus menolak permintaan Goro. Protagonis kita segera berbalik untuk melihat siapa yang berbicara. Salah satu pemimpin klan mengatakan bahwa prioritas mereka seharusnya adalah memperkuat diri dari serangan manusia daripada memprovokasi mereka. Nama pria itu adalah Goff dan dia adalah pemimpin dari klan Bulan Gelap. Dia terus berkata bahwa protagonis kita menyebabkan terlalu banyak masalah. Sang dukun besar meletakkan tangannya di dagu dan berpikir matang-matang, mengakui bahwa argumen Goff masuk akal. Tapi dia juga mengatakan tak punya alasan kuat untuk menolak permintaan Goro. Goff mengklaim bahwa Goro hanyalah pendatang baru yang sudah mencoba mendapatkan pengaruh dengan membangun klannya sendiri. Dengan kesabaran luar biasa, protagonis kita memberitahu Goff bahwa mereka bisa bertarung bersama dalam pertempuran ini dan membagi hasil rampasan. Namun, dia sedikit memprovokasi semuanya dengan mengatakan bahwa hanya seseorang yang punya keberanian yang akan berani melawan manusia bersamanya. Pria itu mengaktifkan skill provokasi. Sangat murka, Goff bertanya apakah Goro meragukan kekuatannya, dan saat dia melangkah maju untuk mengintimidasinya, dia menyatakan bahwa dia akan membuktikan kemampuannya. Mavi muncul dengan ekspresi sangat bersemangat dan bertanya pada Goro apakah semuanya berjalan lancar. Saat dia tiba, Goff mengusulkan duel kehormatan melawan Goro. Mendengar ini, Mavi menjadi ketakutan dan khawatir prianya mungkin dalam bahaya. Tanpa ragu sedikit pun, protagonis kita menerima duel itu dan mengatakan bahwa pemenangnya berhak meminta apa saja. Mavi langsung panik, tidak percaya bahwa dia benar-benar menerimanya. Karena itu, sang dukun secara resmi menyetujui duel kehormatan antara Goff dan Goro. Beberapa menit kemudian, mereka menuju ke arena untuk bertarung sampai mati. Di satu sisi berdirilah Goff, sementara Goro berdiri di sisi lainnya. Salah satu pengikut protagonis kita bertanya pada Mavi bagaimana dia bisa membiarkan ketua mereka melawan pria itu, dan bahkan mengatakan bahwa Goff adalah salah satu prajurit terkuat. Mavi mencoba menjelaskan bahwa saat dia tiba, sang dukun sudah menyetujui duel tersebut. Morgzul, pemimpin dan dukun klan Bulan Hitam, akan bertindak sebagai saksi untuk duel kehormatan ini. Duel itu hanya akan berakhir jika salah satu dari mereka menyerah atau mati. Rekan-rekan karakter utama menjadi sangat ketakutan, percaya bahwa Goro akan segera dibunuh. Dan dengan demikian, duel pun dimulai. Goff langsung memasuki wujud berserk melepaskan seluruh amarahnya. Dia menerjang langsung ke arah Goro, mengatakan bahwa dia akan mengakhiri pertarungan dengan cepat dan berjanji akan mematahkan setiap tulang di tubuhnya, agar bocah itu merasakan penderitaan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun protagonis kita dengan mudah menghindari serangan itu dan mendaratkan tendangan tepat di antara kedua kaki monster tersebut. Serangan kritis sangat efektif. Pria itu langsung mengerutkan wajahnya dalam penderitaan. Tepat setelah itu, Goro melayangkan pukulan yang sangat kuat ke wajahnya. Pria itu ambruk ke tanah tak sadarkan diri. Penonton yang menyaksikan pertarungan tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Mavi bahkan bertanya-tanya apakah Goro benar-benar sekuat ini. Pria itu berusaha berdiri kembali, sementara goblin lainnya berteriak agar Goff tidak menyerah. Karakter utama bertanya pada Goff apakah dia berencana untuk menyerah. Karakter utama langsung menguncinya dengan cekikan. Pria itu mulai berliur karena menahan sakit, dan sedikit demi sedikit kesadarannya memudar sampai dia benar-benar pingsan. Protagonis kita mengatakan bahwa Goff memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tapi tekniknya benar-benar sampah. Mavi melompat turun ke arena, mengatakan bahwa Goff sungguh luar biasa. Sang dukun mengakui Goff sebagai pemenangnya, dan karena itu setuju untuk mengabulkan permintaannya. Protagonis kita berterima kasih kepada sang dukun, dan pada saat itu, seseorang memanggilnya. Ternyata itu adalah Mavi, yang menyatakan bahwa Goro adalah prianya saat dia memeluk lengan pria besar itu. Goblin lain mengatakan bahwa Goro luar biasa, dan bahwa dia tidak pernah sekalipun percaya dia akan kalah. Ya, orang ini pasti berbohong. Dia menghabiskan seluruh pertarungan dengan ketakutan bahwa sang ketua akan mati. Goblin itu mengatakan bahwa mulai sekarang, dia akan menjadi tangan kanan ketua. Dan mengenai Mavi, satu tatapan saja pada ekspresinya sudah memberitahu kalian dengan tepat apa yang dia pikirkan. Gadis ini benar-benar sudah tergila-gila padanya. Sang dukun memanggil nama protagonis kita, dan pahlawan kita menoleh ke arah Morgzul untuk bertanya apa yang dia butuhkan. Pria tua itu kemudian menghentakkan tongkatnya ke tanah. Bunga api mulai berterbangan, dan sebuah portal tiba-tiba terbuka di belakangnya. Goro langsung bertanya apa yang akan dilakukan orang tua itu dengan sihir portal.
Sang dukun menyuruh Goro untuk ikut dengannya sebentar karena ada seseorang yang dia ingin goblin muda itu temui, dan dengan begitu dia melangkah masuk ke dalam portal. Mereka tiba di tempat yang sama sekali berbeda. Karakter utama kita hanya mengikuti sang master dukun. Mereka memasuki sebuah ruangan dan portal lainnya. Portal yang satu ini bersinar keemasan muncul di hadapan mereka saat seorang wanita goblin yang cantik melangkah keluar. Goro benar-benar terkejut dan bahkan tersenyum. Wanita itu mengatakan bahwa sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Beberapa menit sebelumnya, saat mereka pertama kali memasuki istana, Goro terus bertanya kepada pria tua itu di mana mereka berada. Namun pria tua itu tetap diam dan hanya menyuruh bocah itu agar tidak pergi dari sisinya. Karena penasaran, Goro mengatakan bahwa dia mempercayai master dukun itu, tapi dia tetap ingin tahu di mana mereka berada. Sebuah cahaya mulai bersinar dari ujung jari sang dukun. Setelah itu, dia menyuruh bocah itu untuk menundukkan kepalanya dan meletakkan tangannya di dahi Goro. Dia secara resmi telah memberikan izin kepada Goro untuk mendirikan klan yang independen. Karena bocah itu telah membuktikan bahwa kekuatannya melampaui ekspektasi, sang dukun memberinya hak untuk menciptakan klannya sendiri dan membawanya ke sini untuk menerima dukungan dari wanita ini. Dan tepat pada saat itu, portal keemasan terbuka sepenuhnya, memungkinkan goblin cantik itu muncul. Dengan sebuah senyuman, dia memberitahu Morgzul tua bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Dia dikenal sebagai Golden Goblin. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Ram, si Golden Goblin. Dia sepertinya sudah tidak asing dengan Goro, dan mengatakan bahwa dia telah mendengar banyak cerita tentangnya, bahkan bertanya apakah dia datang untuk mencari senjata. Namun dia tidak pernah memberikan apapun secara cuma-cuma, dan selalu menuntut imbalan. Sebelum hal lain, dia ingin mendengar lebih banyak tentang kisahnya, dan meminta bocah itu mendekat. Dia menarik kursi dan duduk. Dia bahkan bertanya kepada Golden Goblin dari mana dia harus memulai. Wanita itu menyuruhnya untuk memulai dari awal. Dia menjelaskan bahwa setelah mati sebagai manusia, dia terlahir kembali sebagai seorang goblin. Dan begitulah, dia menceritakan seluruh kisahnya, sementara Golden Goblin itu gemetar karena kegirangan. Menggebrak tangannya ke atas meja, wanita itu menyatakan bahwa kisahnya sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa itu adalah kisah paling menghibur yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Pria itu mengira dia tidak akan pernah mempercayainya, tapi wanita itu sepenuhnya menerima semuanya. Setelah menjentikan jarinya, sejumlah besar buku tiba-tiba muncul di atasnya. Golden Goblin mengatakan bahwa kisahnya begitu luar biasa, sehingga dia berniat untuk mencatatnya di dalam buku-bukunya. Setelah menggerakkan jari-jarinya, cahaya yang cemerlang mulai bersinar. Saat dia berdiri, dia mengatakan bahwa dia sangat menyukai motivasinya. Wanita itu menjadi sangat antusias, dan pria itu bertanya apakah dia benar-benar perlu membuat kehebohan sebesar itu. Dia bertanya-tanya bagian mana dari masa lalunya yang traumatis yang sangat dinikmati wanita aneh ini. Sungguh, tingkat kegirangannya sangat tidak masuk akal. Baiklah, sekarang setelah aku menceritakan kisahku, bisakah aku akhirnya mendapatkan senjata-senjata itu? Penuh dengan antusiasme, wanita itu mengatakan bahwa dia tidak bisa menuntut balas tanpa senjata yang layak. Memanjat ke atas meja, dia mengatakan bahwa dia tidak akan memberinya senjata biasa. Sebaliknya, dia berencana untuk memberinya hadiah khusus, sebuah wadah yang agung. Pria itu terlihat sangat kebingungan, dan wanita itu hanya menyuruhnya untuk mengikutinya. Saat membuka portal yang lain, wanita itu mengatakan bahwa dia sendiri yang akan menunjukkannya. Wanita itu benar-benar terobsesi dengan kisah fantasi. Dan karena itu, dia akhirnya menerima satu set perlengkapan yang lengkap. Dia sekarang telah menjadi ketua klan Goro. Sekarang setelah dia benar-benar terlihat seperti seorang pemimpin, dia akhirnya siap untuk menerima hadiahnya. Dia melihat tubuhnya sendiri dan menyadari bahwa zirah itu membuatnya tampil jauh lebih mengintimidasi. Dia bisa merasakan aliran kekuatan yang lebih besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Wanita itu berdiri dan dengan teliti memperhatikan penampilannya. Menunjuk langsung ke arah Goro, dia menyuruhnya untuk memperhatikan karena dia akan menjelaskan semua berkah yang dia berikan padanya. Dia menunjukkan ekspresi sedikit bosan karena dia masih belum sepenuhnya mempercayai wanita itu. Sementara itu, adegan beralih kembali ke kemah dari para penyintas yang dipanggil. Dia telah menjadi jauh lebih kuat setelah mendapatkan semua hadiah tersebut. Bahkan para goblin lain bisa melihat sekilas bahwa Goro telah menjadi jauh lebih kuat. Protagonis kita menghunus pedangnya dan memberitahu saudara-saudaranya bahwa waktu untuk menyerang telah tiba. Dan begitulah, pasukan goblin berbaris menuju camp. Manusia dengan cepat menyadari bahwa serangan sedang mendekat dan salah satu prajurit mulai berlari dengan panik. Ketika dia mencapai ruangan pemimpin, dia melaporkan bahwa pasukan sedang diserang. Komandan bertanya apakah itu kelompok pembunuh bayaran. Namun prajurit itu mengatakan bahwa bukan.
mereka sebenarnya sedang diserang oleh para goblin. Ya, tak ada seorang pun yang pernah menduganya. Namun pria itu tidak terlalu mempedulikan peringatan tersebut karena goblin biasanya dianggap sangat lemah. Sementara itu, di luar, pertempuran sudah hampir dimulai. Goro mengingat hadiah pertama yang dia terima dari sang goblin emas. Setiap pembunuhan yang dilakukan oleh anggota klannya akan dihitung sebagai miliknya juga. Tapi ada juga hadiah kedua, lalu dia menjentikan jarinya. Beberapa panel sistem tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria itu benar-benar terkejut. Bagaimana dia bisa memanggil jendela statusku? Dia menjelaskan bahwa Goro sekarang bisa membuka jendela misi kapanpun dia mau, tidak peduli di mana dia berada. Dan begitulah, dia mengaktifkannya tepat di medan pertempuran. Dia bahkan berkomentar bahwa ini terasa sangat mirip dengan manga sistem yang biasa dia baca di bumi. Sementara itu, para goblin terus menyerang camp. Salah satu prajurit menangkis serangan dengan pedangnya dan segera membalas, membunuh seekor goblin. Monster-monster kecil lainnya menjadi ketakutan setelah melihat salah satu rekan mereka mati. Manusia mulai meneriakkan kata-kata penyemangat, mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah kalah dari goblin rendahan. Mereka berjanji untuk memberi pelajaran pada sampah-sampah ini. Namun, protagonis kita melemparkan belatinya dan langsung mengenai pria itu. Goro bertanya dengan tegas siapa sebenarnya yang dia sebut sampah. Manusia itu segera mulai gemetar. Anak itu menunjukkan bahwa pemimpin pasukan mereka baru saja dikalahkan tepat di depan mata mereka. Karena itu, salah satu prajurit mulai melarikan diri sambil berteriak bahwa para goblin ini tidak biasa. Yang lain juga mulai melarikan diri ketakutan, mengatakan bahwa mengalahkan mereka adalah hal yang mustahil. Dan begitulah, Goro menyadari bahwa manusia-manusia ini jauh lebih pengecut dari yang dia perkirakan. Para goblin memuji ketua mereka, mengatakan bahwa dia memaksa manusia untuk lari ketakutan. Tapi sesuatu masih mengganggu pikiran Goro. Saat dia berbicara dengan sang goblin emas, dia menyuruh Goro memilih nama untuk klannya. Dia memikirkannya sejenak, tetapi mengakui bahwa dia tidak punya ide. Kembali ke masa kini, dia menarik belati dari wajah pria itu. Dia lalu berteriak keras agar semua saudara berkulit hijaunya mendengarkan dengan saksama. Hari ini, mereka telah terlahir kembali sebagai pejuang di bawah panji klan Bulan Gelap. Mereka telah menghabiskan hidup mereka bersembunyi dalam bayangan dan melarikan diri dari manusia. Namun kini mereka akan merebut kembali apa yang menjadi hak mereka. Sambil meninggikan suaranya, dia menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan meraih lebih banyak kemenangan. Saat dia mengangkat pedangnya ke udara, dia mengumumkan nama klan barunya. Mereka akan dikenal sebagai klan Belati Darah dan semua goblin yang berkumpul di dalam camp mulai mengaum merayakan hal itu. Ketika dia mengungkapkan nama itu kepada sang goblin emas, dia mengatakan bahwa dia sangat menyukainya dan bertanya apakah ada alasan khusus di baliknya. Dengan kepala tertunduk, dia menjelaskan bahwa orang pertama yang dia bunuh sebagai goblin dibunuh dengan sebilah belati. Dengan senyuman nakal, goblin emas itu berkata bahwa dia semakin menyukai cerita tersebut sekarang. Setelah itu, Goro bertanya mengapa dia begitu banyak membantunya. Dia hanya memberinya satu jawaban. Kisahnya sangatlah kuat. Setelah duduk di kursinya, dia menjelaskan bahwa cerita seperti miliknya sangatlah populer. Dan saat mendengarkannya, dia bisa merasakan amarahnya. Goro tidak sepenuhnya mengerti apa maksudnya, tetapi dia mengatakan bahwa kemarahan dan keputusasaannya benar-benar murni. Karena itu, dia ingin tahu bagaimana kisahnya akan berakhir. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk membantunya. Terlepas dari itu, Goro berterima kasih padanya dan mengatakan bahwa segalanya akan menjadi jauh lebih mudah dengan bantuannya. Tertawa pelan, dia mengatakan bahwa Goro tidak perlu berterima kasih karena dia berniat mengambil keuntungan besar dari kisahnya. Dan begitulah, dia mendoakan agar perburuannya berhasil. Adegan kemudian beralih ke unit penjaga ke-13. Terdapat sebuah surat tergeletak di atas meja yang berisi peringatan bahwa karena meningkatnya serangan goblin, semua unit penjaga harus memperkuat pertahanan mereka. Seorang pria menjadi marah setelah membaca pesan tersebut dan mengatakan bahwa ini pasti semacam lelucon. Tidak mungkin seluruh kelompok prajurit bisa dimusnahkan oleh goblin biasa. Pria ini adalah Sang Jun. Kurir itu menjelaskan bahwa menurut laporan, goblin-goblin ini bukanlah monster biasa. Namun Sang Jun hanya meremas kertas di tangannya dan melemparnya ke arah kurir itu, mengatakan bahwa semua orang idiot karena mempercayai omong kosong seperti itu. Tetapi kurir itu bersikeras bahwa separuh dari kamp penyintas dihancurkan pada malam sebelumnya. Pria itu menjadi kesal dan mengatakan bahwa ini sepertinya menjadi kesempatan terakhirnya untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dalam hidup. Kurir itu bertanya kepada komandannya apa sebenarnya maksud perkataannya. Dia menjelaskan bahwa dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan semua goblin dan mendapatkan posisi penting bagi dirinya sendiri. Sementara itu kita melihat gadis Korea itu terkunci di dalam sel penjara. Saat aku mengatakan wanita ini bernasib sial, aku benar-benar bersungguh-sungguh. Statistik keberuntungannya benar-benar sudah habis.
Sang Jun mulai memprovokasi Jang, mengatakan bahwa dia akan menjadi jelek jika terus menolak makan. Namun wanita itu menyebutnya menjijikan. Dengan ekspresi mengejek, dia bertanya apakah itu tata krama yang dia pelajari saat di bumi. Dari dalam sel, Jang mengatakan bahwa dia mungkin mewarisinya dari ibu pria itu. Serangan telak itu mendarat dengan sempurna. Pria itu segera menjadi marah, memanggilnya wanita terkutuk, dan bertanya apakah ini cara dia membalasnya setelah dia memperlakukannya dengan sangat baik. Dia berkata bahwa dia hanya ingin bersenang-senang dengannya, dan Jang tidak perlu menggigitnya. Aku rasa semua orang sudah paham apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sementara itu, Jang yang malang tetap tertunduk lemas dalam keputusasaan. Dia menyuruhnya mengangkat kepalanya. Namun, pria itu sudah membuat keputusannya. Dia akan menunjukkan padanya dengan tepat seberapa besar nilai dirinya yang sebenarnya. Dia memberitahu penjaga bahwa ketika para pemburu goblin tiba, mereka harus mengikat wanita itu dan melemparkannya kepada mereka. Penjaga itu segera menyadari bahwa mereka berniat menjadikan wanita itu sebagai umpan, dan bahkan berkomentar bahwa tuan putri kecil itu benar-benar tamat riwayatnya. Dan itulah yang mereka lakukan, semuanya. Mereka mengikat Jang di tengah hutan. Dia dipenuhi luka dan benar-benar kelelahan. Orang-orang itu bahkan menyebarkan jejak koin di sepanjang jalan, dan koin-koin itu akhirnya mengarah langsung padanya. Para pemburu goblin bersembunyi di balik semak-semak menunggu goblin-goblin itu muncul. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa jebakan ini terlalu jelas. Sementara yang lain mengatakan bahwa goblin cukup bodoh untuk terjebak di dalamnya, karena dia tidak pernah mempercayai cerita yang mengklaim goblin-goblin ini berbeda. Pemburu tua yang gemuk itu menjelaskan bahwa koin disebar di sepanjang jalan untuk memikat para goblin, dan yang lain mengeluh karena harus membuang-buang uang untuk rencana tersebut. Dia lalu menoleh ke arah sang pemimpin dan bertanya, apakah jebakan itu benar-benar akan berhasil? Pria tua itu berkata bahwa dia telah berburu goblin selama lebih dari 35 tahun, dan taktik ini selalu berhasil setiap saat. Kita lalu melihat bahwa salah satu goblin memang sedang mengumpulkan koin-koin itu. Pemburu itu juga menjelaskan bahwa dia memakaikan kalung pada gadis itu yang dapat memikat monster. Para pemburu yang lebih muda segera mulai memuji pemimpin mereka, mengatakan bahwa dia benar-benar seorang ahli pemburu monster. Mereka bahkan menyebutkan bahwa wanita itu cantik dan lembut. Menurut pria itu, dia adalah umpan yang sangat efektif karena dagingnya pasti terasa lezat bagi para goblin. Ya, orang-orang ini entah bagaimana berhasil menjadi lebih menjijikan daripada monster. Para pria muda itu mulai merasa tidak nyaman, yakin bahwa mereka akan segera menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Beberapa jam kemudian, salah satu goblin sedang memegang sebuah koin. Dia sangat kegirangan karena itu adalah koin emas buatan manusia. Pemimpin pemburu menyuruh semuanya untuk tetap fokus karena para goblin sedang mendekat. Monster-monster kecil itu menjadi bersemangat, mengira ada manusia bodoh yang pasti telah menjatuhkan semua koin itu. Sementara itu, tokoh utama kita menemukan Jang. Dia terikat di tengah hutan. Begitu melihatnya, dia mulai menangis putus asa. Dia bertanya apa yang telah dia lakukan sampai bisa berakhir di sana, dan bahkan berkomentar bahwa dia benar-benar sosok yang merepotkan. Para goblin menoleh ke arah kepala suku Goro dan bertanya apakah mereka diizinkan untuk memakan wanita itu. Mendengar itu langsung membuatnya ketakutan setengah mati. Setelah mendekat sedikit, dia bertanya apa yang dia lakukan sampai terikat begitu, dan dengan bercanda heran apakah dia sebenarnya menikmati hal semacam ini? Ya, jelas tidak. Gadis malang itu benar-benar ketakutan. Dia nyaris tidak bisa bicara. Dia bahkan bertanya apakah dia butuh bantuan. Sementara itu, para pemburu sedang menyiapkan panah otomatis mereka. Pria tua itu menyuruh mereka untuk membidik kaki para goblin agar mereka tidak bisa kabur. Gadis itu mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dengan mulut disumpal, dia sama sekali tidak bisa bicara. Jadi dia berjalan menghampiri dan melepaskan sumpal dari mulutnya. Dengan putus asa, gadis itu menyuruh mereka lari karena semuanya adalah jebakan. Namun Goro tetap sangat tenang dan memberitahunya bahwa dia sudah tahu ini adalah jebakan. Dia kemudian mulai menyebutkan posisi utara, timur, dan tenggara. Itu adalah lokasi tempat para goblin telah menyebar untuk menyergap para pemburu. Mavi membidik busurnya dan tersenyum. Goro menjelaskan bahwa pada kenyataannya, manusialah yang telah jatuh ke dalam jebakannya. Jang bertanya padanya bagaimana dia berhasil melakukan semua ini. Aku tidak tahu dengan kalian, tapi aku sudah sangat menjodohkan mereka berdua. Milailah aku sesuka kalian. Adegan beralih ke 3 hari sebelumnya. Mereka telah menyerbu sebuah peternakan, dan para goblin akhirnya menangkap 2 orang tentara. Pahlawan kita mendekati petani itu dan berkata bahwa dia ingin mengambil semua makanannya. Dia menyadari bahwa hanya ada 4 karung yang tersedia. Goro berkomentar bahwa jumlah sekecil itu sangat mengecewakan.
Namun pria tua itu memohon agar dia mengampuni keluarganya karena para penjaga sudah datang minggu lalu dan merampas segalanya. Karung makanan yang tersisa adalah semua yang berhasil mereka panen sehari sebelumnya. Sang tokoh utama berpikir dalam hati bahwa jika dia mengambil semua makanan ini, orang-orang ini akan kelaparan. Selain itu, kedua tentara itu sebenarnya sedang mencoba merampok peternakan tersebut. Tokoh utama kita berkomentar bahwa manusia selalu menjijikan. Melihat keempat karung itu, Goro berkata bahwa makanan itu hanya akan menghidupi pasukannya selama 3 hari. Dia kemudian menawarkan 3 koin emas kepada pria tua itu. Petani itu bertanya untuk apa uang tersebut. Sang tokoh utama berkata bahwa dia membeli makanan itu dan menyuruh pria tua itu pergi ke desa berikutnya untuk menggunakan koin tersebut demi membeli persediaan. Pria tua itu mulai berterima kasih kepadanya, mengatakan bahwa uang itu cukup untuk menghidupi keluarganya selama setahun penuh. Para goblin lain bertanya apa yang harus mereka lakukan terhadap 2 manusia yang telah menjarah peternakan tersebut. Goro hanya berkata bahwa mereka tidak pantas untuk hidup. Dan begitulah, para goblin mengeksekusi kedua bandit itu. Tentu saja, keluarga yang menyaksikan semua ini menjadi trauma. Setelah itu, Goro meninggalkan peternakan kecil tersebut. Di luar, sesuatu menarik perhatiannya. Dia menjatuhkan karung makanan itu dan memungut sebuah selebaran. Itu adalah pemberitahuan yang menyatakan bahwa skuadron ke-13 sedang memburu para goblin di wilayah tersebut. Begitu dia melihatnya, dia menjadi sangat murka. Mafi tiba dan bertanya apakah semua makanan sudah dikemas. Goro hanya menyuruhnya untuk mengumpulkan semua prajurit karena mereka akan meluncurkan serangan balasan terhadap para pemburu itu. Mereka harus bergerak cepat agar tidak lengah. Sangat bersemangat, Mafi berkata dia akan segera mengurusnya karena dia melakukan apapun yang diminta prianya. Adegan kembali ke masa kini, dan para goblin sekarang tinggal di camp baru. Mereka duduk-duduk sambil memakan wortel bersama-sama. Sementara itu, Mafi jelas merasa sedikit cemburu. Alasannya adalah Goro duduk tepat di sebelah Jang. Gadis itu sangat kelaparan, melahap roti sambil terus menangis. Gadis malang itu benar-benar bernasib sial. Goro memberitahunya untuk tidak makan terlalu cepat atau dia bisa tersedat. Dia bahkan bercanda bahwa dia pasti orang paling tidak beruntung di dunia karena sudah ditangkap 2 kali. Dengan mata berkaca-kaca, dia bertanya apakah dia benar-benar yakin tidak akan membiarkannya ikut bepergian dengannya. Dia berkata bahwa dia bersedia melakukan apapun yang dia minta. Menangis dengan putus asa, dia mengakui bahwa dia tidak bisa terus hidup seperti ini, terus-menerus dipermalukan dan diperlakukan seperti budak. Namun sang tokoh utama menjawabnya dengan ekspresi serius dan berkata bahwa dia tidak bisa berada di sisinya. Wanita itu mulai berteriak dalam keputusasaan. Kalau kau tidak pernah sungguh-sungguh berniat menyelamatkanku, lalu kenapa kau terus menolongku? Sejujurnya dia ada benarnya juga. Dia terus menyelamatkannya hanya untuk meninggalkannya lagi. Dia terus menyelamatkannya. Bahkan Goro sendiri tidak sepenuhnya paham mengapa dia menyelamatkannya. Mungkin karena dia orang Korea sama seperti dirinya. Tapi dia tahu dia tidak bisa melindunginya seumur hidupnya. Dia memutuskan bahwa lebih baik mengakhiri hubungan mereka sekarang juga. Dia berdiri dan berkata bahwa ini adalah kesalahannya, dan mulai saat ini dia akan menjauh dari kehidupannya. Namun, wanita itu mencengkeram pakaiannya dan berkata bahwa jika dia mau meninggalkannya, maka dia harus membunuhnya saat itu juga. Goro berbalik kebingungan. Pada dasarnya bertanya, tunggu, apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Gadis itu berkata dia lebih suka mati daripada diperbudak lagi oleh bajingan Sang Jun itu. Pada saat itu, dia menyuruhnya untuk tenang dan memintanya untuk mengulangi nama itu. Dia bertanya apakah Sang Jun ini adalah komandan unit penjaga ke-13. Dia menjawab iya dan bertanya apakah dia mengenalnya. Menumpukan dagu di tangannya, Goro berkata bahwa dia sangat mengenalnya. Dia berkata bahwa Sang Jun adalah orang yang pantas mati dan bertanya kepada Jang berapa lama dia ditawan di dalam unit penjaga ke-13. Dia menjawab bahwa dia dikurung di sana selama beberapa hari dan bertanya mengapa dia ingin tahu. Dia memberitahunya bahwa dia ingin mendengar setiap informasi yang bisa dia berikan, dan setelah itu dia akan memutuskan apakah akan membantunya. Sementara itu, Mafi benar-benar diluapi rasa cemburu. Dia tidak mengerti kenapa prianya terus memberikan perhatian pada gadis manusia itu. Pada saat itu, Goro memanggil Mafi, dan dia langsung berbalik dengan senyum lebar. Status cemburu sementara tersembuhkan. Goro menyuruhnya untuk mengumpulkan para prajurit tercepat dan terkuat. Dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Goro berkata bahwa dia sedang membentuk regu elit untuk menghancurkan unit penjaga. Adegan beralih ke keesokan paginya dan berpindah ke kantor Sang Jun. Bajingan itu masih tidak menganggap serius para goblin sama sekali, tapi tiba-tiba seorang utusan bergegas masuk. Sementara itu, Sang Jun sedang berada di ruangannya melakukan sesuatu yang agak mencurigakan ketika sang utusan menerobos masuk melalui pintu. Karena benar-benar tertangkap basah, Sang Jun mulai mengeluh dan berkata bahwa pria itu seharusnya mengetuk pintu terlebih dahulu. Pembawa pesan menyuruh komandannya untuk segera keluar.
Sang Jun berdiri sambil menarik celananya dan seorang wanita terlihat bersembunyi di bawah meja. Di luar, kepala terpenggal milik salah satu prajurit pasukan ke-13 telah menanti mereka. Dan bukan cuma satu kepala, beberapa potongan tubuh telah ditumpuk menjadi satu. Para goblin itu sengaja meninggalkan mayat-mayat tersebut tepat di sana. Para prajurit mulai bertanya-tanya bagaimana para goblin itu bisa masuk ke dalam kota. Sang Jun mulai muntah karena mayat-mayat itu milik para pemburu yang dia sewa sendiri untuk membunuh para goblin. Dia bahkan mengatakan bahwa para pemburu itu adalah tenaga profesional yang sangat ahli. Sepertinya kenyataan akhirnya menamparnya. Akhirnya, dia menyadari bahwa para goblin ini sama sekali bukan goblin biasa.